Untuk jamaah YouTube halaman 13 nomor 3. Nomor 3 adalah alif isbat irodat. Artinya bahwa semua itu tidak lepas dari kehendak Allah. Berarti kehendak itu sifat nomor berapa? Menurut dari awalnya, dari wujud idam bako. Ya nomor 8. Oke. Irodat. Irodat kan artinya kan kehendak, Bu. Nah, kehendak itu ada dua macam. Ada secara syar'i memang kehendak itu diserahkan kepada manusia, dan ada yang dari Allah. Artinya seperti ini. Kalau Allah sudah menyerahkan kehendak kepada kita, berarti Allah membebaskan pilihan. Seperti halnya Allah memberi pilihan, silakan kamu mengerjakan kebaikan, tapi besok hasilnya seperti ini. Silakan mengerjakan kejelekan, hasilnya seperti ini. Kan sudah diserahkan, tinggal manusia memilih. Lah pilihannya manusia pasti dua, kalau tidak jelek pasti baik. Lah orang melaksanakan kebaikan itu nggak enteng, Bu, berat dibanding dengan melaksanakan kejelekan. Makanya itu diserahkan sudah. Lah sekarang Allah yang sekarang masih diikat oleh Allah, kita itu kan duduk. Lah gerakannya orang duduk loh apa? Kalau enggak sembojong, kata orang Jawa nggih, jilo. Itu kehendak Allah itu. Tapi kalau kehendak Allah enggak kita laksanakan, kita tuh rasanya enggak enak kok. Ya kita duduk seperti ini, katakanlah, waduh kok capek. Nah, artinya kita itu mau ngelak terhadap kehendak Allah, pasti kita ngefek. Akhirnya kita nurut pada Allah. Tapi kalau kehendak kita melaksanakan kebaikan mendapat surga, kalau melaksanakan kejelekan mendapat neraka, itu dari Allah juga, cuma sudah diserahkan kepada manusia. Akhirnya orang-orang milih bebas. Itu apa, Bu? Ada yang kejelekan silakan, tetap umurnya panjang. Walaupun melaksanakan kejelekan, tetap orang itu umurnya panjang, tetap nggak akan dikurangi oleh Allah. Tapi siapa melaksanakan kejelekan, maka orang itu mendapat adab. Nah, katakanlah kalau umum itu ya neraka, seperti itu. Sudah lama itu rambu-rambu parkir seperti itu sudah diberitahukan lewat Al-Quran satu, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ya untungnya kita ini ngaji sealiran. Nah, saya loh nggak melihat aliran-aliran gitu. Kalau aliran itu ya listrik. Yeah. Ada orang mengatakan tauhid itu aliran. Ya enggak. Tauhid itu ilmu, Mas. Ilmu, bukan aliran. Kalau ilmu itu ya tauhid. Ilmu tauhid lah enak, Bu. Coba kita bilang aliran tauhid, kan gak enak. Yang benar itu ilmu. Seperti ada orang ngomong seperti ini. Gampang mana? Makhluk gaib dibanding kholik gaib, enak mana? Ya benar ya, makhluk gaib. Kita bilang kholik gaib. Kholik itu siapa sih? Ya yang ya zat itu yang menciptakan langit, bumi dan semua isinya, itu kan kholik. Nah kalau makhluk yang diciptakan, kalau kholik yang menciptakan. Nah kita ngomongnya itu seperti ini, makhluk gaib enak, gurih. Tapi kalau kita kholik gaib, nampaknya apa gitu loh. Kok ono kholik gaib? Nah, makhluk gaib nampaknya sudah nggak asing kan? Nah ngomong seperti itu. Jadi nomor 3 ini artinya semua itu tidak mungkin lepas dari irodat Allah. Irodat kan sifat wajib 20-nya kan nomor 8. Nomor 7 kan kudrot. Nomor 8 kan irodat. Lah irodat dengan kudrot itu jejer, Bu, bersamaan, berjalan bersama. Kudrot irodat Allah, enak ngomong seperti itu. Berarti hanya tebu ireng Jombang, enak. Meja kursi, enak ngomongin loh ya. Nah, seperti itu. Jadi irodat itu kehendak. Kehendak Allah ada dua. Ada yang mengendaki baik dan Allah mengendaki jelek. Akhirnya wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dibuat anak pujian subuh loh. Subuh. Ya enggak apa-apa, kita kadang-kadang tidur. Saya sendiri kadang-kadang pawegel nemen tidur. Iki wis sajan ta iki, Mang. Wis mari kebuyar trek wis kliwatan aja, boleh gak ngandol trek.
Seperti itu. Bapak Ibu, tentang iradat punya mokal apa? Karoha. Karoha itu terpaksa. Kalau Allah dipaksa nggak bisa. Tapi kalau manusia dipaksa bisa apa enggak? Bisa. Contohnya ya kita garuk-garuk kulit gitu. Diam-diam lalu kedip. Dipaksa apa enggak ini? Oh, dipaksa. Coba kita ngelak paksaannya Allah. Agak enak. Aku gak nurut Allah, bapakku tak melek. Kan nantang kehendak Allah itu. Ya monggo dilaksanakan. Apa sekarang bersama-sama? 1, 2, 3 itu. Ya itu nggak bisa. Kita kelak bisa, tapi kita bermudorot. Nah, seperti itu. Yang berarti nomor 3 masuk. Gak mungkin semua manusia tidak dipaksa oleh Allah. Sama-sama Bapak Ibu tidak terasa. Kalau bicara tentang kedip, kan baru ingat sekarang saya bicara. Tadi kan gak iling sama sekali. Gak ingat sama sekali kan. Nah, saking banyaknya iradat Allah ditempelkan kepada manusia sehingga nggak tahu. Nah saya sini untuk memberitahu. Di samping untuk memberitahu. Nah, tahu lewat sana. Tahu digoreng anget-anget. Ya Pak. Ya biasanya liwat ini rumahnya Pak Julono kan liwatan itu ya. Dia pun ya Abah Rohmati ya Bapak. Sami ya. Tiba separan-paran ya. Nah saya ini memberitahu tapi tidak memberitahu. Ya tulisannya sama Bu. Ya anak mana sing kembar. Wis gak tau nek nas. Ya manuk April ya Bu. Warnanya putih. Para jamaah yang nomor 4 adalah lam nabi mujtahid nakira. Ini saya membaca huruf, Pak. Huruf lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Nah, nomor 4 itu ali apa? Lam. La ini la ilah berarti la hurufnya 2. Ilaha berarti berapa? 3. Nah, ini yang nomor 4-nya. Lam nabi mujtahid nakiro. Artinya nomor 4 itu lam nabi. Bagaimana keterangannya? Lam nabi itu supaya berhati-hati. Sampai diberi rambu-rambu, hati-hati. Umpama lampu stopan apa Bu? Hijau apa merah apa kuning? Nah kuning. Ini kuning. Hati-hati tentang Tuhan. Jangan mencari banyak Tuhan. Sing hati-hati ojo ngalap pangeran ake-ake. Lah, kalau tidak boleh mencari Tuhan yang jumlahnya banyak, berarti Bapak Ibu harus bertuhan kepada zat. Kalau bertuhan kepada Allah, Allah itu banyak, bahkan banyak dari banyak. Ya, tulisan Allah, suara dan nama itu kan apa? Tuhan, tapi Tuhannya orang umum. Kalau Tuhannya orang khusus adalah zat yang tidak ada jisim, tidak jerim, tidak johar, tidak arut, tidak juz, tidak kul. Besok ditanya seperti ini, Bapak Ibu, di alam kubur kalau orang itu matinya tidak tahu Tuhan, pertanyaannya di sana, yaitu yang saya maksud, kalau di sini tidak sukses ngaji tauhid, maka di kuburan muridnya 1, gurunya 2. Siapa Bu? Bukan nakir. Lalu sini kan enggak. Gurunya 1, muridnya banyak. Kalau dikubur aneh. Jadi muridnya 1 yang ngajar 2. Untung 2. Kadang-kadang banyak. Kewan-kewan juga ngajar ya. Nah, hati-hati. Jangan sampai enak-enak hidup di dunia model seperti ini. Kesana kemari melihat kebiarannya dunia. Tapi itu rintangan semuanya. Gak usah memewahkan kehidupan, mewahkan hati saja. Allah tidak melihat kepada rupanya manusia, harta benda tidak dilihat, apalagi potongan tubuh tidak dilihat. Tapi yang dilihat hanya 2, yaitu hati dan amal. Hatinya bagaimana? Hatinya sudah ngerti apa enggak? Kalau Tuhannya itu 1, lah kok itu lebih banyak dari 1. Nah, jangan dikasih lampu kuning, sing hati-hati, ojo ngalap pangeran. Ake-ake berarti jenengan dikongkon nyembah zat karena zat itu cuma 1 sehingga zat itu tidak ada tepinya. Nah ini ada tepinya apa enggak? Ya ada tepinya. Ya berarti enggak 1. Oh Mas Viko ya punya.
di sana apa jenenge ngene marina yo banyak. Berarti kan enggak satu karena ada apanya? Ya, tepinya. Ini apa ini? Nah, makanya jenengan nyembah yang tidak ada sudutnya juga tidak ada tepinya. Ya tidak ada kalau enggak ada. Nah, di sini saya enggak ngaji tauhid, pasti nyembah Tuhannya banyak. Kebanyakan Tuhan sama orang Hindu atau Buddha di gua enang kali. Apanya? Ya Tuhannya kebanyakan ngingonane akeh. Berarti juga ngingoni ngono aja Tuhan ya tambah ngingoni lah apa kok Tuhan tambah ngingoni dicet barang nggak boleh. Nah, seperti itu apa ngaji tauhid orang-orang sampean kasih keterangan ya lewat YouTube kan bisa enggak apa-apa. Kalau ada orang dekat ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol ya dikasih ilmu kan bisa. Itu namanya fastabikul khairat. Yang nomor 5 huruf nomor 5 maksudnya huruf yang nomor 5 isbat isbat akadiyah hak bukan hak ya hak la ilaha lah ini hanya ini namanya hak apa hak isbat akadiyah artinya tetap satu zatnya Allah kan cuma satu nah tadi zatnya Allah itu cuma satu dihitung bisa tidak bisa nah itu yang disembah jadi nomor 5 saya kira sudah selesai ada kekurangannya mungkin karena cepat ya, kirinya 16 nah, cepat ya nanti ada efeknya ya yang jenengan kita bersama-sama ngefeknya nanti akadiyah berarti sudah jelas Bapak Ibu ya yang akadiyah 1 kan kalau bakas 1 berarti sifat nomor berapa kalau bakas 1 berarti sifat nomor yang dari sifat 20 maksudnya nomor 6 namanya wahdaniyat lalu kalau wahdaniyat pasti kan ada mokhalnya lah mokhalnya wahdaniyat ta'adud itu mokhal kalau Allah itu menggunakan hitungan jadi Allah yang asli tidak bisa dihitung kalau ini bisa